Oke, teman-teman, welcome to Saham Yoda. Selamat datang di channel YouTube saya, Saham Yoda. Kali ini kita akan membahas potensi dividen dari saham-saham batubara pada tahun 2025. Nah, saham apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada PTBA, PT Bukit Asam. Yang kedua ada AADI, Adaro Andalan Indonesia. Yang ketiga ada ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Yang keempat ada PSSR, Bara Multi Sukses Sarana. Yang kelima ada MCOL, Prima Andalan Mandiri. Yang keenam ada Harum Energi. Dan terakhir ada Indika Energi. Oke, kita akan membahas perkiraan dividen PTBA. Pada tahun 2019, IPS PTBA sebesar 352,14 dan dia membagikan dividen sebesar 326,46. Dengan begitu yieldnya adalah 13,33%. Pada tahun 2020, IPS PTBA adalah 207,18 dan membagi dividen sebesar 74,69 atau yieldnya 3,04%. Pada tahun 2021, IPS-nya sebesar 686,52, dividennya sebesar 688,51. Yield yang dibagikan adalah sebesar 14,87%. Pada tahun 2022, IPS PTBA sebesar 1090,87 dan dividen yang dibagikan adalah sebesar 1094,05%. Yieldnya sebesar 29,57%. Tahun 2023 IPS-nya sebesar 529,99 dan dividen yang dibagikan sebesar 397,71 dengan yield dividen sebesar 15,78%. PTBA selalu rutin bagi dividen dan kita lihat dari payout rasio sangat tinggi yaitu 92,71% pada 2019, 100,29% pada 2021, 100,29% pada 2022, 75% pada tahun 2023 dan yang paling kecil pada tahun 2020 yaitu 36,05%. Nah, berapa laba yang akan dibagikan sebagai dividen pada tahun 2024? Ya, kita kira-kira saja IPS pada tahun 2024 sebesar 443,01. Kita mengasumsikan dividen yang dibagi adalah 100%. Jadi 443,01 adalah dividennya. Yieldnya sebesar 17,57%. Oke, lanjut ke perkiraan dividen ADI. ADI pada tahun 2025 belum membagi dividen dari tahun laba 2024 sesuai prospektus yang telah dibagikan pada saat IPO. Jadi ADI akan memulai membagikan dividen pada tahun 2026 nanti. Kemudian kita ke perkiraan dividen ITMG. Pada tahun 2019, IPS ITMG sebesar 1.592,27 dan dividen sebesar 100.275 dengan yield sebesar 14,29%. Pada tahun 2020, IPS-nya 492,7 dan dividen yang dibagikan sebesar 474, yieldnya 3,93%. Pada tahun 2021, IPS-nya 6.009,42, dividen yang dibagikan 4.258 atau yieldnya 14,77%. Pada tahun 2022, IPS-nya 16.559,95, dividen yang dibagikan 10.544, yieldnya 25,8%. Pada tahun 2023, IPS yang diperoleh ITMG adalah 6.836,39, dividen yang dibagikan adalah 4.407, yieldnya 16,08%. Kalau kita lihat dari payout rasio, dividen yang dibagikan oleh ITMG sangat tinggi ya, di atas 50%. Yaitu pada 2019 sebesar 80%, 2020 97%, 2021 70%, 2022 63%, dan 2023 64%. Nah, estimasi payout rasio yang akan dibagikan dari laba untuk menjadi dividen oleh ITMG pada tahun 2024 adalah sebesar 55,61%. Dengan dividen interim yang sudah dibagikan Rp2.975, dividen finalnya menurut kami adalah 1.228 dengan yield sebesar 12,96%. Lanjut ke perkiraan dividen BSSR. BSSR konsisten bagi laba menjadi dividen tiap tahunnya. Pada tahun 2019, IPS-nya 161,87, dividen yang dibagikan sebesar 57,12, yieldnya 3,93%. Pada tahun 2020, IPS-nya 164,53, dividen yang dibagikan 222,77 dengan yield 9,13%. Pada tahun 2021, IPS-nya 1119,56, dividen yang dibagikan 972,52, yieldnya 20,96%.
Pada tahun 2022, IPS BSSR 1429,56, dividen yang dibagikan 1489,13, yieldnya 42%. Pada tahun 2023, IPS-nya sebesar 957,49, dividen yang dibagikan 813,48, yieldnya 19,37%. Kalau kita lihat dari payout ratio, laba yang dibagikan sebagai dividen oleh BSSR naik turun ya. Pada tahun 2019 35%, pada tahun 2020 137%, pada 2021 86%, pada tahun 2022 104%, pada tahun 2023 84%. Kami mengestimasi payout ratio yang akan dibagikan sebagai dividen oleh BSSR pada tahun 2024 adalah 83%. Dengan dividen interim sebesar 678 pada tahun 2024, maka pada tahun 2025 BSSR akan membagikan dividen sebesar 333,58 atau dengan yield 16,64%. Kemudian perkiraan dividen MCOL. Nah, saham MCOL ini IPO-nya tahun 2021 dan langsung membagi dividen ya. Oke, pada tahun 2021 IPS-nya 1089 dan dividen yang dibagikan 671 dengan yield 9%. Pada tahun 2022 IPS-nya 1545, dividennya Rp1.000, yieldnya 14%. Pada tahun 2023 IPS-nya 989 dan dividennya 680, yieldnya 11%. Dividen payout ratio MCOL stabil di angka 61%, 64%, 68%, jadi sekitar 60%. Pada tahun 2024 kami mengestimasi payout rasionya adalah 105,38%. Dengan begitu dividennya sebesar 540, interimnya sudah 110. Oke, lanjut ke perkiraan dividen Harum. Harum Energi ini tidak konsisten ya bagi dividen, hanya pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan yieldnya sangat kecil ya, 0,76%, 0,74% dan 4,24%. Pada tahun 2024 kami mengestimasi Harum tidak akan membagikan dividen. Kemudian perkiraan dividen Indika Energi tidak stabil ya dalam bagian dividen. Pada tahun 2019 dividennya 89,63, pada tahun 2022 ketika dia memperoleh IPS 1354 dividennya 322, pada tahun 2023 IPS-nya 354 dan dividennya 92,13. Pada tahun 2025 IPS tahun 2024 sebesar 1,27 dan kami estimasi dia tidak akan membagikan dividen. Sekian, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe ya.